Ini yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan informasi terkait dengan SKB. Bapak Ibu yang hormati, ASN baik PNS maupun P3K, kalau ketika awal-awal kami bertugas, kami mengenal DP3, daftar penilaian pegawai. Ya, DP3. Kemudian beberapa tahun yang lalu kita mengenal SKP, sasaran kinerja pegawai. Untuk SKP ini wajib dilaksanakan dan wajib disusun dan dilaksanakan oleh setiap ASN. Oleh karena itu, panjenengan semua perlu mengetahui informasi terkini. Ketika kita masih dilakukan penilaian angka kredit, diawali dengan IPA, daftar usulan penilaian angka kredit, tapi juga masih diberlakukan SKP. Lalu bagaimana nanti kaitannya? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Kasubag Tata Usaha dan sekaligus nanti Pak Toming secara teknis. Yang jelas kita perlu mendapatkan informasi yang terbaru sehingga hak-hak kita bisa kita raih secara tepat. Juga tolong disinggung Pak Imron, insya Allah sampai akhir untuk tahun 2024 saja yang purna ada 11. Ya, 12 ya. Oh, 11 ditambah TU-nya 1, 12 ya. Tapi dia gak dimensi untuk ini. Oleh karena itu, bagaimana syarat-syarat memasuki purna yang mana sudah ditegur juga oleh Mbak Vita ya. Pak Nur ini saya tegur hanya 3 kali, 4 kali kurang banget. Tapi jawabnya selalu iya siap. Alhamdulillah. Wis kabeh Pak. Sudah semuanya. Siap. Oh ada yang. Oh iya. Iya. Dalam proses. Ya. Jawabannya bagus dalam proses. Ya. Yang penting ketika sudah purna ini sudah mengantongi SK pensiun dan pemberhentian. Iya. SKPP, SK surat keputusan pemberhentian pembayaran, keputusan pembayaran. Karena kalau tidak seperti itu maka dana pensiun tidak akan cair atau bisa diambil. Kalau itu juga nanti akan disampaikan karena tahun 2023, 2024, 2025 ini SMK gagal panen purna tugas. Demikian pula yang baru-baru, ya, yang baru-baru utamanya P3K. Nah ini kan kontraknya juga pinter pemerintah dengan kementerian ini. Kontraknya berapa? Oh berarti 2 tahun ya? Nah ya hampir 2 tahun. Digawe kontrak. Nah ini pinter kementerian ini. Ya, oleh karena itu apapun yang dilakukan, yang penting kita taat azas, mengikuti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh para penguasa. Ya. Kita tidak boleh berani sama orang kaya, orang edan, dan yang satu penguasa. Ya.
karena mereka itu bisa semuanya. Oleh karena itu tidak kita perpanjang. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Imron, kemudian dilanjut nanti Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau di SMK ada itu kuncinya. Tolong dan laptop itu sudah beres semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA SMK Negeri Satu Telaga, Bapak Haji Mandiri SPD MM, yang kami hormati rekan kami staf kepegawaian dan cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Banyuwangi Pak Sultan Yogeskom, yang kami hormati Bapak Ibu ASN, PNS, PKK, ada yang usul nomor 2, 3. Langsung saja karena yang sudah siang tentunya Bapak Ibu sampai sekali sudah berkegiatan pagi harinya, sore hari kita berkegiatan tentang sosialisasi SKP tahun 2023. Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan, pertama kami menyampaikan tentang ini utama bagi saya sendiri pribadi, utama bagi cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Banyuwangi, yaitu tentang layanan yang ada di cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Banyuwangi. Layanan di kami, ya kami buka seluas-luasnya melalui apa saja Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu memerlukan layanan kami, ya kami membuka pintu seluas-luasnya. Dalam artian kalau memang di luar jam berarti bisa langsung menghubungi saya secara pribadi, baik itu layanan surat apapun. Maka tetapi yang sifatnya penyelesaian ya, apapun itu, maka kami pasti akan masukkan ke front office nanti, yang nantinya akan didisposisikan sesuai dengan bidangnya yang ada di layanan kami. Misalkan itu layanan kepegawaian, permohonan mutasi, permohonan usul pensiun dan seterusnya, maka kami akan disposisikan sesuai dengan bidangnya. Kenapa kami sampaikan tentang hal yang seperti itu Bapak Ibu, bahwasanya ada beberapa hal yang memang layanan kami itu agak sedikit miring Bapak Ibu. Contoh dalam rangka penerbitan NPWK, energi dan seterusnya Bapak Ibu, ya ada sampai yang mengistilahkan bahwasanya di layanan di kami itu ada yang bilang jalur cepat gitu ya, ada yang jalur lambat. Bapak Ibu nyuruh sewu, kita sama-sama dari basicnya SMK. Kalau saya secara pribadi, kalau ada layanan yang paling tercepat, pasti itu akan saya berikan kepada Baginda semua. Terlepas siapapun itu, saya kenal, saya akrab atau apa, pasti akan saya berikan semuanya. Karena kalau layanan semakin kami tunda, otomatis kami juga semakin banyak layanan yang tertunda. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi. Jadi ada beberapa staf kami yang sudah memiliki tupoksi masing-masing. Contoh layanan untuk penerbitan NPWK, NRG dan seterusnya. Apalagi ini sudah bulan-bulan Maret, ya Bapak Ibu sudah pasti nginceng di Mas Agung itu operatornya, Dawati, ya Mas gimana, Mas Yanto, ya gimana, sudah valid apa betul kan KTP. Nah karena ujung-ujungnya
pastinya larinya nanti ke tunjangan dan seterusnya Bapak Ibu. Oleh karenanya monggo konfirmasi dengan kami sebetulnya yang bagian ini siapa dan seterusnya. Jangan sampai Bapak Ibu mendapatkan layanan yang bukan tupoksinya. Ya, jadi kalau bukan tupoksinya pastinya itu nanti waduh nanti pasti ada masalah pasti. Itu. Jadi kami mohon Bapak Ibu monggo komunikasi dengan kami. Ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, administrasi kepegawaian baik itu secara pribadi maupun ya administrasi yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Bapak Ibu kami mohon ya mari kita bersama-sama bahasanya open ya tentang administrasi kepegawaian kita Bapak Ibu. Kami sudah menerima permasalahan, mendapatkan permasalahan yang diakibatkan tentang abainya tentang dokumen pribadi pegawai itu sendiri. Contoh ya, yang sering terjadi di sana ada kejadian perceraian. Nah, sudah perceraian tidak melaporkan, terus habis itu tidak segera dilaporkan pada saat ada putusan dari PA Pengadilan Agama, otomatis yang terjadi apa? Yang terjadi maka tunjangan untuk istri itu tetap mengalir. Nah, yaitu kalau 1 bulan, 2 bulan. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, ingat nilainya tunjangan istri itu adalah 10% dari nilai gaji pokok. Kalau gajinya dari Pak Lurah Minoto sebelum Pak ya Pak ya sudah lebih ya Pak. Kalau 10% dari nilai gaji pokok berarti kan 400. Nah, dikalikan setahunnya 14, di situ ada gaji 13 sama gaji 14. Ya, begitu dihitung ternyata Bapak Ibu harus mengembalikan kas negara sampai dengan 11 juta. Hitung-hitungan kembali nih, saya nanti dapat cashbacknya berapa? 60, 70. Apa tidak bisa dibayarkan setelah cashback saya keluar? Syaratnya tes SKPP, pengajuan SKPP-nya itu, nah segala sesuatu urusan administrasinya itu selesai dulu, baru kita bisa usul SKPP yang disampaikan oleh Pak Cipandi tadi. Ya, surat keterangan keputusan ya pembayaran. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satunya nanti yang akan kita bahas tentang pengerjaan SKP. Bapak Ibu bahwasanya SKP pengerjaan SKP tahun 2023 tetap merujuk peraturan Menpan RP nomor 6 tahun 2022, di mana di sana itu ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian kuantitatif, yang kedua itu adalah penilaian kualitatif. Sebetulnya di Menpannya itu berbunyi hanya simpel seperti itu, tapi kok kenapa pekerjaan SKP ini kok ya sampai dengan seperti itu ya? Monggo kita ikuti saja. Kalau saya konsiderannya itu simpel. Yang penting Bapak Ibu pegawai itu mengerjakan SKP yang sudah disiapkan formatnya, nanti akan disampaikan oleh Pak Tommy. Pesan saya Bapak Ibu ya, terbukti hari ini bahwasanya setiap kemajuan perubahan zaman
pasti diikuti dengan perubahan-perubahan. Jangan alergi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Monggo diikuti, monggo dibuat kelompok-kelompok kerja di sana, monggo digandeng kanan kiri dan seterusnya sampai dengan demikian sehingga alhamdulillah di tahun